Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan 8 prinsip kepemimpinan secara efektif. Di sini saya dibantu sama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Adi Ardiansyah, ada Arfiana Putri, ada Salvina Vivarismala, ada Dianita, ada Laura Octavia, ada Robiatul Latawiyah, ada Tita Mia, ada Pak Wiguno Samekto, dan saya sendiri Muhammad Farul Habibi. Simak video ini sampai ke slide terakhir. Terima kasih. Penjelasan prinsip-prinsip kepemimpinan. 1. Belajar terus-menerus, suka membaca, melatih diri dan selalu mendengarkan masukan. Belajar terus-menerus dan suka membaca. Maksudnya adalah sebagai seorang pemimpin kita dituntut untuk selalu belajar terus-menerus dan suka membaca sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Pengetahuan dan wawasan akan mempengaruhi seseorang dalam memimpin orang lain. Semakin luas pengetahuan dan wawasan seseorang, maka semakin baik pula dia dalam menjadi seorang pemimpin. Selain itu, seorang pemimpin juga harus berhadapan dengan banyak orang. Orang yang dihadapi tentu memiliki berbagai macam karakter. Dengan kemauan belajar terus-menerus, diharapkan seorang pemimpin mampu menyerap dan mempelajari sifat atau kemauan bawahannya yang beraneka ragam. Kemauan belajar tersebut juga harus dimunculkan dari dalam diri seorang pemimpin setiap saat. Implementasi di kehidupan. Seorang pemimpin harus belajar untuk mengenal siapa yang dipimpinnya dan yang lebih penting lagi belajar mengenal diri sendiri. Tanpa pengenalan dan penghargaan pada diri sendiri, tidak mungkin seorang pemimpin akan mengenal dan menghargai orang lain yang dipimpinnya. Melatih diri sebagai seorang pemimpin atau skill leadership. Maksudnya adalah skill leadership adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain agar mau bertindak sesuai rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang dengan jabatan tinggi dan memiliki banyak pengikut hendaknya telah menguasai leader skill dengan baik. Pada kenyataannya, banyak yang tidak mempunyai kapasitas tersebut namun tetap dipercaya menjadi seorang pemimpin. Hal ini terkadang menjadi bumerang tatkala pemimpin tersebut menghadapi masalah. Ia akan cenderung menyalahkan orang lain, bahkan lari dari tanggung jawab. Padahal tugas pemimpinlah untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukannya menimpakan kesalahan kepada anak buahnya. Namun seorang pemimpin bukanlah dia yang mampu melakukan apapun dan menyelesaikan semua masalah sendirian. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang dapat mengarahkan anak buahnya dan memberikan jalan bagi mereka agar dapat menjadi pemimpin baru di masa depan. Seorang pemimpin dapat dikatakan sukses jika ia berhasil melahirkan pemimpin. Ini adalah inti dari leadership skill. Implementasi di kehidupan. Menganalisis kualitas kepemimpinan diri sendiri artinya mencari tahu tipe pemimpin seperti apa yang ada di dalam diri kita. Melihat diri kita dari sudut pandang orang lain, menganalisis kualitas kepemimpinan kita dan mengenali area mana yang perlu ditingkatkan. Selalu mendengarkan masukan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mendengarkan masukan dari bawahannya maupun atasannya. Intinya adalah bahwa ketika pemimpin mendengarkan, organisasi menjadi lebih baik. Tidak ada yang bisa pergi ke tingkat tertinggi dan membawa organisasi mereka tanpa menjadi pendengar yang baik. Para pemimpin yang baik memperhatikan masalah kecil. Mereka memberikan perhatian untuk intuisi mereka. Mereka juga memperhatikan apa yang tidak dikatakan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, kita perlu untuk membiarkan orang lain yang memberitahu kita apa yang kita butuhkan untuk mendengar. Tidak selalu apa yang ingin kita dengar. Mendengar merupakan salah satu kunci sebuah kepemimpinan dalam berorganisasi. Namun kenyataan di lapangan, banyak pemimpin yang cenderung lebih senang berbicara ketimbang mendengar. Padahal menjadi pendengar yang baik itu memiliki nilai lebih yang luar biasa, seperti bisa menyaring berbagai ide untuk pengembangan organisasi ke depan, menambah wawasan atau pengetahuan, mempermudah
mengambil sebuah kebijakan atau keputusan strategi agar dapat mempengaruhi orang lain, dan juga organisasi akan semakin solid. Sebab berbagai masukan dan atau kritikan anggotanya didengar oleh sang pemimpin. Di samping itu juga pemimpin yang selalu mau mendengar akan disenangi, khususnya bagi orang-orang yang dipimpinnya, sehingga efeknya menjadikan organisasi tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. Implementasi di kehidupan, pemimpin yang baik menurut saya adalah pemimpin yang selalu mau mendengarkan berbagai keluhan, masukan, aspirasi, dan atau kritikan, khusus dari internal organisasi yang dimaksud. Bukan sebaliknya, malah pemimpin yang banyak bicara tanpa mau mendengar berbagai masukan dan kritikan dari orang lain. Dalam suatu organisasi, bila mana memiliki pemimpin yang hanya mau didengar oleh orang yang dipimpinnya, maka organisasi yang dimaksud tinggal tunggu saja berbagai konflik yang muncul. Akibat lainnya, semangat orang yang dipimpinnya akan semakin pudar. Solidaritas pun bisa jadi sedikit demi sedikit akan terpikir. Berorientasi pada pelayanan, memandang hidup sebagai suatu misi dan tidak hanya sebagai suatu karir. Yang artinya seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani. Sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama dalam memberi pelayanan. Pemimpin seharusnya berprinsip pada pelayanan yang baik, dan kata tantangan sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya, sebab kehidupan adalah tantangan yang dibutuhkan. Mempunyai rasa aman yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa aman itu tergantung pada inisiatif, keterampilan, kreativitas, kemauan dan keberanian, dinamisasi dan kebebasan. Contohnya, manajer produk mengadakan pertemuan dengan semua karyawan yang memiliki kekhawatiran, pertanyaan atau pemikiran tentang peningkatan kinerja atau penggunaan produk. Selanjutnya saya jelaskan prinsip kepemimpinan memancarkan energi positif dan optimis, berpikir positif dan modern. Dengan sifat optimis, seorang pemimpin dapat membawa aura positif kepada timnya. Karena itu, inilah kenapa seseorang yang bersifat optimis cocok untuk jadi pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang optimis cenderung cari solusi ketimbang marah-marah. Sifat optimis yang melekat pada seseorang biasanya akan membuat mereka berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Mereka cenderung berpikir bagaimana memecahkan masalah dan berpikir bagaimana mengantisipasi agar terhindar dari permasalahan serupa. Pemimpin yang optimis cenderung mencari solusi daripada mencari kambing hitam, kemudian marah-marah atas permasalahan yang terjadi. Sifat optimis yang dimiliki pemimpin tentu akan mendorong tim yang dipimpinnya untuk berorientasi mencari pemecahan atas permasalahan yang terjadi. Kedua, pemimpin optimistis memilih coba dulu, bukannya berpikir tentang kegagalan. Sifat inilah yang menjadikan seseorang dengan sifat optimis akan membawa aura positif bagi timnya. Seorang dengan sifat optimis akan selalu menemukan cara dan berpikir untuk mencari jalan keluar untuk mencapai tujuannya. Dengan begitu, mereka tidak akan takut gagal. Mereka akan mengambil pelajaran dari sebuah kegagalan dan menjadikannya pijakan untuk melakukan lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, pemimpin optimistis selalu terbuka atas ide-ide baru. Orang optimis akan selalu terbuka dan cenderung mendorong timnya memberikan ide-ide baru. Mereka mementingkan kerjasama dengan cara untuk menyelesaikan pekerjaan dan menuju tujuan. Seseorang dengan sifat optimis akan selalu menerima masukan dari luar. Hal inilah yang kemudian melahirkan hal-hal kreatif dan inovatif. Keempat, pemimpin optimis punya pandangan jauh ke depan. Seorang pemimpin dengan sifat optimis punya pandangan jauh ke depan.
Pemimpin yang optimis akan cenderung menganggap setiap hambatan sebagai tantangan. Pemimpin yang optimis berkeyakinan setiap tantangan yang ditaklukkan bersama tim menjadikannya setingkat lebih baik dari sebelumnya. Pemimpin yang optimis juga selalu belajar dari pengalaman sebelumnya, bahkan kegagalan yang ada dievaluasi benar-benar untuk bangkit dan bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya, yang kelima, pemimpin optimis selalu mendorong timnya. Pemimpin dengan sifat optimis akan cenderung memberikan dorongan kepada timnya. Hal ini karena pemikirannya yang maju ke depan dan tidak takut dengan kegagalan. Pemimpin yang optimis tidak akan membiarkan timnya jauh ke dalam keputusasaan. Pemimpin seperti ini akan terus memotivasi timnya untuk terus berusaha. Yang keenam, pemimpin optimistis cenderung disukai dan dijadikan teladan. Pemimpin dengan sifat optimis cenderung disukai dan dijadikan teladan oleh timnya. Bagaimana seseorang yang tahu bagaimana membawa timnya melangkah maju dan tahu bagaimana bersifat serta mengapresiasi timnya? Tak heran bila pemimpin yang sifat yang optimis akan selalu dikenang, dipuji, dan dijadikan teladan untuk mencapai kesuksesan. Lalu yang ketujuh, pemimpin optimistis berorientasi pada kesuksesan karena sifatnya yang optimis dan tidak takut akan kegagalan. Pemimpin dengan sifat optimis akan selalu berorientasi pada kesuksesan. Implementasi di kehidupan. Pemimpin yang optimis selalu berupaya agar tujuannya tercapai. Untuk itu, ia membuat timnya agar solid dan fokus pada tujuan bersama. Sifat optimis biasanya tidak bisa ditumbuhkan dalam diri. Terkadang ada seseorang yang sudah memiliki yang memang menjadi sifat bawaannya. Dengan belajar dari kesuksesan dan mencoba untuk membuka pemikiran dengan cerita-cerita yang menginspirasi, sifat optimis dapat dipupuk dalam diri dan menjadi sesuatu yang positif untuk perubahan yang baik. Seorang pemimpin yang baik memiliki karakteristik percaya kepada orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Itu merupakan dia tidak bereaksi berlebih terhadap perilaku negatif orang lain, terhadap kritikan yang disampaikan kepadanya, dan terhadap kelemahan orang lain. Dia itu juga bisa memahami kelemahan orang lain dan dia menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai potensi yang belum terlihat. Dia tidak mau memberikan label negatif pada seseorang dan dia tidak mau menghakimi seseorang tersebut tanpa adanya fakta yang mendukung. Implementasi kehidupan yang harus dia lakukan yaitu seperti dia selalu menghargai semua usahanya tim atau semua kerja kerasnya tim untuk memajukan usahanya atau memajukan perusahaannya. Dia juga harus memiliki sifat yang positif. Dia juga harus menghargai semua usaha-usahanya, usaha-usaha timnya, usaha-usaha dalam memajukan perusahaannya, usaha-usaha semua yang dilakukan oleh timnya. Dia harus menghargai meskipun usahanya itu terkadang belum tentu benar, tapi usahanya itu sangat baik. Lalu setelah itu dia juga bisa selalu percaya dan memberikan kesempatan timnya saat melakukan kesalahan atau agar timnya bisa belajar dari kesalahan yang sebelumnya dan timnya bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh timnya. Dia juga tidak akan menuduh atau menghakimi seseorang tanpa adanya bukti atau fakta tertentu. Pada poin 5, yaitu keseimbangan dalam kehidupan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap perwujudan kepemimpinan yang efektif, yang mana hal tersebut memungkinkan seorang pemimpin mengikuti, mengembangkan, dan mengawasi berbagai kegiatan organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya secara tepat. Perbedaan utama antara kepemimpinan tradisional dan modern. Yang pertama, pemimpin tradisional biasanya memiliki gaya otoriter, artinya mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain atau menerima masukan dari orang lain. Sebaliknya, pemimpin modern cenderung memiliki gaya yang lebih kolaboratif, melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Kepemimpinan tradisional mengandalkan otoritas dan kontrol, sedangkan kepemimpinan modern menekankan kolaborasi dan kerjasama tim. Kedua, pemimpin tradisional mungkin juga lebih fokus pada tujuan yang berorientasi pada tugas, sedangkan pemimpin modern mungkin lebih fokus pada tujuan yang berorientasi pada orang. Pemimpin tradisional biasanya menggunakan pendekatan top-down, di mana mereka membuat keputusan tanpa masukan dari orang lain. Sebaliknya, pemimpin modern cenderung menggunakan pendekatan partisipatif atau demokratis, melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, pemimpin tradisional mungkin lebih otokratis, menggunakan tindakan hukuman untuk memaksakan kehendak mereka, sedangkan pemimpin modern cenderung menggunakan teknik motivasi. Keempat, pemimpin tradisional cenderung menggunakan kekuatan formal untuk mempengaruhi orang lain, sementara pemimpin modern cenderung menggunakan kekuatan informal. Situasi di mana kepemimpinan modern lebih cocok untuk suatu organisasi termasuk ketika kreativitas dan perubahan dibutuhkan, serta saat pertumbuhan yang cepat. Namun, masih banyak contoh di mana teknik kepemimpinan tradisional bekerja lebih baik, seperti selama masa kritis atau ketika stabilitas dan ketertiban adalah kuncinya. Implementasi dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olahraga, istirahat dan rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akhir. Poin 6 yaitu tentang melihat hidup sebagai petualangan, menghargai hidup di luar kenyamanan. Pemimpin yang berprinsip menikmati hidup, mereka melihat hidup ini selalu sebagai sesuatu yang baru. Mereka siap menghadapinya karena rasa aman. Mereka datang dari dalam diri, bukan luar. Mereka menjadi penuh kehendak, inisiatif, kreatif, berani, dinamis, dan cerdik. Karena berpegang dalam prinsip, mereka tidak mudah dipengaruhi, namun fleksibel dalam menghadapi hampir semua hal. Mereka benar-benar menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Implementasi kehidupan. Kata petualangan sering mendapat konotasi negatif. Petualangan dalam pengertian ini adalah mampu menikmati hidup dengan segala konsekuensinya. Karena hidup adalah suatu petualangan, mereka memiliki rasa aman yang datang dari dalam dirinya sendiri. Rasa aman terletak pada inisiatif, kreatif, keterampilan, kemauan, keberanian, dinamika, dan kecerdasan. Yang ketujuh ada sinergistik, memilih untuk fokus diri Anda pada kepentingan orang lain dan mampu membina energi-energi yang dimiliki organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan sinergistik, merupakan tipe kepemimpinan yang fokus perhatiannya diarahkan pada upaya membangun sinergi dan keanekaragaman potensi insani yang muncul atau dimunculkan dari anggota. Sinergi merupakan puncak dari karakter kepemimpinan. Sinergi memberi rasa kekeluargaan, dorongan dan gairah untuk memunculkan kerja kreatif, dan sinergi memfasilitasi pertumbuhan mental yang sehat bagi individu-individu yang terlibat. Untuk mendapatkan sinergi ini, sebuah tim dengan fasilitas oleh pemimpin atau leader yang membangun saling percaya antar anggota termasuk pemimpin dan komunikasi yang efektif. Berikut akan saya jelaskan tentang saling percaya dan juga komunikasi. Yang pertama ada poin saling percaya. Sangat dibutuhkan karena kita ingat bahwa dalam setiap proses kerja bersama pasti ada interaksi, dan setiap interaksi interpersonal pasti selalu ada kemungkinan timbul konflik. Disinilah rasa percaya bahwa seluruh anggota tim termasuk pimpinan adalah bekerja untuk tim, untuk kepentingan bersama. Tidak ada seorang pun yang berusaha mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Untuk membangun saling percaya dibutuhkan ketulusan, kejujuran, dan keberanian. Yang sangat dibutuhkan karena ketika kita mempercayai seseorang berarti kita mengambil resiko kemungkinan untuk dikhianati. Untuk itulah kematangan dan kepercayaan diri juga berperan. Satu yang menjadi
pegangan adalah bagaimana kita meminta orang lain percaya kepada kita jika kita tidak menunjukkan rasa percaya kita kepadanya. Yang kedua ada di poin komunikasi. Guna menjembatani rasa saling percaya dan membangun koordinasi kerja, maka komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Komunikasi yang efektif dapat diartikan sebagai komunikasi yang penuh bahasa, saling menerima, memahami, dan mendukung. Bukan komunikasi yang saling mencari kekurangan atau kesalahan, mencela, dan saling menjatuhkan. Kepemimpinan yang efektif adalah tentang kepemimpinan yang mendahulukan apa yang penting. Pengelolaan yang efektif adalah tentang disiplin dan melaksanakan apa yang telah diputuskan. Menurut Stephen Covey, sebagai pemimpin harus bisa melihat hal-hal yang menjadi prioritasnya. Pemimpin harus bisa mendahulukan apa yang penting. Dan tentunya terdapat hal-hal yang dikorbankan ketika memprioritaskan sesuatu. Namun pemimpin harus rela berkorban akan setiap hal yang diputuskan. Setiap pengorbanan yang dilakukan sangat berharga dan berarti. Dengan harapan pengorbanan yang dilakukan dapat membawa pengaruh baik dan adanya peningkatan. Pemimpin yang baik dan benar dapat mengelola suatu organisasi dengan cara yang efektif pula. Kedisiplinan merupakan faktor pendorong dalam upaya tersebut. Ketika seseorang pemimpin disiplin dapat tugas dan tanggung jawabnya, maka ia dapat membawa kesuksesan dalam organisasi yang ia kelola. Seorang pemimpin harus juga bisa membimbing bawahannya agar lebih disiplin dalam pekerjaan yang telah diputuskan dan dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan sesuai harapan. Orang sukses tidak lepas dari disiplin terhadap perilaku secara penting dan terus-menerus tanpa henti. Implementasinya pada kehidupan sehari adalah contoh ada event organisasi yang dipimpin oleh Ihsan. Tidak ada rasa saling percaya sesama anggota tim. Rima curiga pada Irawan karena ingin mengambil keuntungan pada waktu mengantar dia negosiasi, yaitu cari jaringan juga. Karena Irawan diduga berencana mendirikan event organisasi. Irawan curiga pada Ihsan yang dianggapnya mencari perhatian Irma. Lalu Joko curiga pada Irma yang dianggap tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan seterusnya. Yang terjadi kemudian adalah masing-masing tidak bekerja dengan sepenuh hati. Dapat didebak, pelaksanaan acara yang menjadi tanggung jawab mereka menjadi kacau. Klien berkurang dan selanjutnya event organisasi ini akan bubar di tengah jalan. Penggelapan adalah melaksanakan pembaruan diri, memiliki karakter yang kuat serta kedisiplinan tinggi. Young leader adalah sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan adaptasi dalam tim atau organisasi masyarakat. Young leader bukan berasal dari kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar ia dapat mempengaruhi. Yang pertama, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan adalah tentang mengaruhi orang. Christine Lane, pendiri perusahaan pengembangan kepemimpinan Gatorade Association. Mempengaruhi orang lain sama halnya dengan membangun kepercayaan antar rekan kerja. Fokus pada pemahaman motivasi mereka dan dorong untuk memberikan pendapatnya. Pemimpin kemudian dapat mengundurkan pengetahuan ini untuk membuat perubahan dan menunjukkan bahwa suara rekan kerja sangat penting. Kedua adalah memiliki transparansi dengan batasan. Bagian dari membangun kepercayaan adalah menjadi transparan. Semakin terbuka seorang pemimpin tentang tujuan dan tantangan organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk memahami peran mereka dan bagaimana dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan perusahaan. Kesamaan nilai dan tujuan ini kemudian diterjemahkan dalam tingkat keterlibatan karyawan yang lebih tinggi. Ketiga, mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Eksperimen sangat penting untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Para pemimpin hebat menyadari hal ini dan mendorong pengambilan risiko dan inovasi dalam organisasinya. Dengan menciptakan budaya belajar dari kegagalan, karyawan lebih berani menguji teori atau mengajukan ide-ide baru. Karyawan melihat kreativitas itu tetap dihargai. Bagi beberapa perusahaan, mereka tak lupa memberikan bonus bagi karyawan yang mampu mengeluarkan ide dan inovasi baru bagi perusahaan. Namun demikian, tak sedikit perusahaan yang berani mengambil risiko aman. Terobosan besar tidak terjadi ketika perusahaan bermain aman dan tidak berani mengambil risiko. Jika berniat baik, kegagalan seringkali pembelajaran bisnis yang berharga. Yang keempat adalah memiliki nilai etika dan integritas. Dalam sebuah survei oleh perusahaan konsultan Robert Half, 75% karyawan menempatkan integritas sebagai atribut paling penting dalam seorang pemimpin. Dalam survei terpisah oleh Sunny Gills,
Pencipta Quantum Leadership, 67% responden menilai standar moral yang tinggi sebagai kompetisi kepemimpinan yang paling penting. Seorang pemimpin dengan standar etika yang tinggi menyampaikan komitmen terhadap keadilan, menanamkan keyakinan bahwa mereka dan karyawan akan menghormati aturan main. Tulis Giles dalam Harvard Business Review. Karyawan ingin merasa aman di lingkungan kerja dan tahu bahwa manajer mereka akan membela, memperlakukan dengan adil, dan pada akhirnya melakukan apa yang benar untuk bisnis. Sebagai orang pemimpin, penting untuk bertindak dengan integritas, baik untuk membangun kepercayaan di dalam tim maupun untuk menciptakan perilaku teladan bagi orang lain dalam organisasi. Kelima adalah bertindak tegas. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan cepat berubah, menurut laporan dari Harvard Business Publishing, pemimpin yang efektif keputusan strategi dengan cepat, bahkan sebelum informasi definisi tersedia. Pemimpin harus memiliki gambaran besar tentang penyeimbangan peluang yang muncul dengan tujuan dan sasaran jangka panjang. Setelah pemimpin membuat keputusan, karyawan sebaiknya bisa mematuhi pilihan yang diambil, kecuali ada alasan yang kuat untuk mengalihkan alasan tersebut. Pemimpin adalah untuk memajukan organisasi, tetapi itu tidak akan terjadi jika pemimpin tidak mengambil keputusan dengan ragu-ragu. Keenam adalah selaraskan kenyataan yang sulit dengan optimisme. Setiap keputusan yang diambil pemimpin tidak terlepas dari adanya konsekuensi kegagalan. Akan ada saat-saat ketika pemimpin dalam posisi kegagalan. Saat kejadian itu, pemimpin mengambil tindakan untuk melatih pertahanan. Pemimpin yang efektif tidak menghindari kenyataan yang sulit. Sebaliknya, mereka bertanggung jawab atas keputusannya, mempertahankan dan fokus untuk memetakan tindakan baru. Mereka juga membantu orang lain mengatasi perubahan organisasi dan mengatasi masalah sehingga masalah tidak terburuk dan meningkat. Dalam kepemimpinan, disiplin harus diartikan sebagai mendidik untuk perbaikan dan menjadi lebih baik. Disiplin di sini tidak diartikan sebagai hukuman untuk orang yang berasal, tetapi merupakan didikan atau tuntunan untuk bermotivasi, bersikap, dan bekerja dengan baik secara konsisten. Disiplin tidak hanya diterapkan pada saat seorang terbukti bersalah, tetapi dalam kondisi kerja normal untuk meningkatkan komitmen dan kinerja seseorang yang terbukti bersalah, dan disiplin hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari disiplin. Fungsi khusus dari disiplin dapat dijabarkan dalam 3 gizi penting sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas karakter. Kualitas karakter akan terlihat pada komitmen kepada Tuhan, organisasi, diri dan orang lain, dan kerja. Puncak komitmen akan terlihat pada integritas diri yang tinggi dan tangguh. Yang kedua adalah mendukung proses pengembangan kualitas karakter, sikap, dan kerja. Di sini kualitas sikap, komitmen, dan integritas ditunjang, didukung, dan dikembangkan. Dalam kenyataan komitmen dan integritas akan terlihat dalam kinerja yang konsisten. Memproduksi kualitas karakter dalam hidup yang ditandai oleh adanya karakter kuat setiap orang, termasuk pemimpin dan bawahan. Pemimpin terbukti berdisiplin tinggi dalam sikap hidup dan kerja, dan hal akan mengempower para bawahan berdisiplin tinggi yang dijadikan model oleh bawahannya. Implementasi di kehidupan. Disiplin harus ditegakkan dan dijalankan dalam kepemimpinan. Apabila suatu organisasi berkehendak untuk tetap tegak dan lebih maju, pemimpin yang disiplin akan mempengaruhi bawahannya untuk berdisiplin, sebab disiplin merupakan tanda dan penggerak hidup suatu organisasi. Dalam upaya menjalankan disiplin, cara-cara di bawah ini dapat ditempuh. Terima kasih. Itulah gabungan presentasi dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.